Dikabarkan akan gabung Nasdem, begini tanggapan Anies Baswedan. Tapi saya ingin sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat bahwa seseorang yang bukan berasal dari dalam partai politik mendapatkan kesempatan seperti yang disampaikan oleh DPP Nasdem. Itu aja barangkali. Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Ada pemberantasan Prabowo Ganjar optimis. Dalam politik itu wajar-wajar saja. Iya. Februari tanggal 14 ketika kita tanda tangan koalisi piagam koalisi sudah firm dan memang yang orang kepengen kan kelihatannya kita ini seperti retak-retakan. Tapi alhamdulillah bahkan semakin kita berinteraksi dengan pihak lain, semakin banyak tekanan, semakin banyak godaan itu membuktikan selama ini kita makin solid. Dan kan katanya kata orang beragama itu jangan kau merasa beriman sebelum digoda kan gitu. Tapi Jadi alhamdulillah dengan segala macam godaan iman untuk berkoalisi cukup kuat lah gitu. Gembira boleh, tapi masalahnya benarkah Anies Baswedan adalah capres potensial anak muda? Hehehe, nanti dulu. Ini baru tahun 2021. Pilpres masih 2024 bro, masih lama 3 tahun lagi. Dan selama 3 tahun itu banyak kemungkinan yang terjadi. Coba perhatikan saja perubahan dari hasil survei. 2 bulan lalu, survei itu memberitakan kalau Pilpres hari itu diadakan, siapakah calon presiden yang dipilih? Dan nama Prabowo Subianto ada di atas berturut-turut dan tidak tergoyahkan. Sekarang mendadak nama Prabowo merosot di nomor 5 ketika indikator mencoba melakukan survei di kalangan anak muda. Ya iyalah, Prabowo sulit diterima anak muda. Dia terlalu old school, terlalu tua. Usianya kalau nggak salah nanti di tahun 2024 sudah 72 tahun. Anak muda pasti males lah ngelihat Prabowo yang sudah seperti kakek mereka. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara terkait dengan kemungkinan dirinya akan bergabung dengan partai politik di Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memberikan jawaban untuk hal tersebut karena ia sendiri belum memutuskan langkah politik selanjutnya yang akan dirinya ambil di kemudian hari. Mantan Menteri Pendidikan ini sendiri menyebut bahwa ia tak punya rencana, hanya biarkan waktu mengalir sampai mengharuskannya mengambil sebuah keputusan. Meski ia dikabarkan akan bergabung dengan Partai Nasdem, Anies mengaku bahwa ia tak memikirkan hal itu. Justru ia fokus untuk memenangkan pesta demokrasi. Sekarang saya fokus dulu sebagai calon, itu amanat yang sedang ada. Saya nggak mau nambah amanat lain-lain dulu, demikian ungkapnya. Anies berujar bahwa amanat pencapresan ini sendiri harus dilaksanakan secara matang, oleh karenanya ia tak bisa memikirkan hal lain karena berpotensi mengganggu komitmennya dalam menjadi seorang presiden di Indonesia. Diketahui Anies Baswedan adalah salah satu tokoh yang digadang-gadang akan menjadi presiden selanjutnya. Sejauh ini ia adalah bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memberikan jawaban untuk hal tersebut karena ia sendiri belum memutuskan langkah politik selanjutnya yang akan dirinya ambil di kemudian hari. Mantan Menteri Pendidikan ini sendiri menyebut bahwa ia tak punya rencana, hanya biarkan waktu mengalir sampai mengharuskannya mengambil sebuah keputusan. Meski ia dikabarkan akan bergabung dengan Partai Nasdem, Anies mengaku bahwa ia tak memikirkan hal itu. Justru ia fokus untuk memenangkan pesta demokrasi. Sekarang saya fokus dulu sebagai calon, itu amanat yang sedang ada. Saya nggak mau nambah amanat lain-lain dulu, demikian ungkapnya. Anies berujar bahwa amanat pencapresan ini sendiri harus dilaksanakan secara matang, oleh karenanya ia tak bisa memikirkan